Saudara, pada bulan April lalu ada seorang ibu yang menulis surat dan memberikannya langsung kepada Presiden Joko Widodo yang menggelar kunjungan ke Gorontalo. Dalam surat itu, sang ibu meminta bantuan implan koklea untuk anaknya yang tunarungu. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan, permohonan sang ibu pun terkabul. April lalu, senang hati Yeyen Huyo saat mengetahui Presiden Joko Widodo mengunjungi Gorontalo. Ia pun menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Surat itu berisi kerendahan hatinya memohon bantuan untuk dua anaknya yang tunarungu. Ibu tunggal itu mengharapkan bantuan implan koklea untuk kedua buah hatinya. Surat itu pun diberikan Yeyen langsung kepada Presiden Jokowi. Setelah menanti berbulan-bulan, doa Yeyen terkabul. Salah satu anak Yeyen akhirnya mendapat bantuan operasi implan koklea secara gratis dari Presiden jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Tim dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Kota Makassar ditunjuk untuk menangani operasi. Operasi berlangsung selama 4 jam dengan konsentrasi memperbaiki fungsi pendengaran dengan mengambil alih fungsi koklea, yaitu rongga spiral berisi cairan yang terdapat di telinga bagian dalam. Fungsi koklea akan digantikan sebuah implan, semacam alat bantu dengar elektronik yang dapat memberikan sensasi suara kepada orang tuli atau yang memiliki hambatan pendengaran. Isi suratnya, saya meminta bantuan kepada Bapak Presiden untuk membantu saya agar anak saya bisa mendengar, karena anak saya dua-duanya tuli. Mereka harapan saya karena saya adalah ibu tunggal untuk mereka. Jadi saya bersurat, ya siapa tahu ada jalannya, dan alhamdulillah saya diberi bantuan sama Bapak Presiden. Operasi ini menanamkan ya implan koklea yang dimana akibat daripada kelainan bawaan sehingga anak ini tidak seperti anak yang lain, ya, kokleanya tidak normal, dan koklea ini diperlukan untuk transduksi pendengaran, ya. Nah, akibatnya apa? Selain tidak bisa mendengar, anak ini akan mengalami kesulitan untuk berbicara. Jadi ada dua hal yang menjadi concern. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa setelah transplant ini diperlukan kelanjutan, walaupun dia sudah mendengar, tapi dia akan dilatih untuk bicara. Seusai operasi, pasien akan menjalani rehabilitasi pendengaran yang juga akan dilakukan oleh tim terapis wicara Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.